Ya salam. Degannya Pak, degan campur jeruk. Loh, saya berpikir dari mana ini semua jamaah sekalian? Tidak terlintas Pak di benak saya tadi pagi saya akan makan seperti itu tadi siang jamaah sekalian. Allahu Akbar. Nyampe di mobil disiapkan teh panas lagi Pak, pakai nak-nak, pakai min. Subhanallah. Ada pastelnya juga Pak. Allahu Akbar. Pastel ampel tahu sampean tahu Pak, bukan pastel mie Pak. Pastel daging diambil tuh Pak. Orang kasih. Setelah itu ada kacang bumbu juga Pak. Lengkap. Semua masuk. Itu rezeki Pak, yang harus sampean syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, kalau antum sadar bab ini Pak, sudahlah. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kita Pak. Dan setelah itu Allah mengatakan wa ma ta'malun, perbuatan-perbuatan kalian ke depan juga Allah Pak yang merekayasa semua jamaah sekalian. Saya tidak tahu nanti Pak, nanti malam makan apa, wallahu alam. Tidak tahu Pak, belum tergambar di benak saya nih Pak. Apakah saya pulang ke rumah? Kalau ke rumah sudah tergambar Pak, saya mau makan apa di rumah itu. Tapi apakah saya bisa makan di rumah? Wallahu alam. Atau tidak sama sekali? Enggak tahu juga Pak. Atau mungkin teh panas saja. Itu zuhud Pak, ngalir saja. Karena meyakini betul di dunia ini sudah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau tertipu dengan dunia. Bahkan Pak dia berpikir terus Pak, ketika Allah ngasih karunia secara materi, nampak di depan matanya, pikiran pertama kali Pak, mau dibawa kemana dunia saya ini? Ini dunia ini bisa menyelamatkan saya ke surganya Allah atau ke nerakanya Allah? Bisa saya bawa ke akhirat atau hanya habis di dunia saja jemaah sekalian? Itu orang zuhud. Makanya kemarin radhiyallahu anhum jami'an, para sahabat di bawah arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian. Aduh. Zuhud-zuhud itu yang diangkat Pak siapa? Umar bin Khattab. Paling banyak ini Pak, Sayyidina Umar. Paling banyak riwayatnya Pak tentang zuhudnya Sayyidina Umar. Presiden ya akhi, Khalifatu Rasulillah, Amirul Mukminin. Tidak main-main Pak. Tapi dia tidak mau tertipu dengan dunia. Ya, tidak mau kemudian dia menghalalkan segala cara dengan dunia. Ada kehati-hatian mengeksekusi dunia. Saya baca saja Pak, saya teringat kisah ini jemaah sekalian. Bagaimana Pak kehati-hatian dia, zuhudnya dia akan fasilitas melekatnya dia di kantornya itu Pak. Pernah sekali waktu ma'asyal muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini mungkin pas hari, kalau hari kita Pak ya, pas hari Ahad atau hari Sabtu atau hari Ahad, weekend, kantor tutup. Saatnya dia ingin membahagiakan orang tuanya atau keluarga besarnya atau istri dan anak-anaknya. Memang Sayyidina Umar ini ya akhi sangat seimbang Pak, ngatur waktunya, waktu untuk keluarga, ya keharmonisan rumah tangganya. Sampai ngelihat Umar Pak kenceng. Padahal dia Pak paling harmoni dengan istrinya Pak, paling setia dengan istrinya. Dan itu karena zuhud yang dia miliki jemaah sekalian. Ya. Pernah sekali waktu dia keluar, terus sewa Pak, nyewa kendaraan. Kalau mungkin dalam konteks kita nyewa mobil Pak. Anggap yang disewa Avanza. Oh, tidak boleh kita nyebut ini radio Pak ya. Mobil lah, sewa mobil jemaah sekalian. Kemana? Dia mau belanja mungkin ke Sidoarjo Pak, atau kemana? Ke Gresik jemaah sekalian, karena mau beli kerawu di Gresik atau mau beli bandeng apa Sidoarjo nih Pak, kerupuk udang atau apa gitu di Sidoarjo, mau ke sana. Nah Umar kendaraannya pada waktu itu Pak dia sewa kuda atau onta jemaah sekalian, karena waktu itu belum ada mobil Pak. Terus Sayyidina Umar pakai surbannya, naiklah dia Pak kendaraan itu. Setelah itu dia naik, bismillah, sewa, terjadi deal dengan yang milik kendaraan ini, yang punya kendaraan ini, punya onta ini, keluar angka sekian dan sekian. Saya mau sewa dari Surabaya di rumah saya, anggap ke Sidoarjo gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar Pak terus naik kendaraan, dia membaca Al-Qur'an Pak.
Indahnya ya kalau semua para pemimpin waktu kosongnya disibukkan membaca apa? Membaca Al-Quran, Pak. Ya baca Quran Sayyidina Umar, jemaah sekalian. Tulat tadi sepanjang perjalanan sampai begitu khusyuknya, jemaah sekalian. Ya. Di tengah jalan, Pak, ini sorbannya jatuh ya, Pak. Tidak terasa. Sorbannya jatuh dan itu sorban kesukaan Sayyidina Umar, jatuh. Dari belakang, Pak, ada, kalau bahasa kita sekarang ajudannya ya, pengawalnya. Memang setiap pemimpin, Pak, pasti ada orang yang kemudian membersamai dia. Rasulullah juga ada, Pak, beberapa sahabat yang membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kemana Nabi pergi? Abu Bakar juga begitu, Sayyidina Umar juga begitu. Ada sahabat yang di belakangnya dia mengawal, Pak. Salah satu karyawan di kekhilafahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jatuh sampai akhirnya Sayyidina Umar, jemaah sekalian, nyampe pada satu tempat istirahat. Didatangi oleh ajudannya ini, oleh pengawalnya ini. Ya Amirul Mukminin, mohon maaf, kenapa kau sorbanmu jatuh, tidak kau ambil gitu? Hah? Kaget Sayyidina Umar, Pak. Kalau sorbannya apa? Jatuh. Mungkin, Pak, sudah mau mendekati ke mana? Ke Pandaan, jemaah sekalian, ke arah Malang. Ke Sidoarjo nih, Pak ya, ke Gedangan barangkali sini, Pak. Itu sorbannya jatuh. Mau nyampe ke Sidoarjo, diingatkan oleh siapa? Oleh pengawalnya, sorban sampean jatuh tadi di Gedangan, di tempat sana gitu, jauh loh, kata dia. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ente tinggal sini ya, tinggal sini, jaga kendaraanku. Lalu terus, ya aku akan mengambil selendangku gitu. Fa akhadha ridahu masyian bi rijlihi. Sayyidina Umar, Pak, turun dari kendaraannya kemudian berjalan kaki, Pak. Padahal sudah nyampe di mana? Di Sidoarjo, jalan kaki ke Gedangan, Pak. Terus balik lagi ya, Mas sekalian. Setelah itu naik lagi, Pak, melanjutkan ke toko yang dimana dia ingin belanja di situ gitu. Tidak kuat ini, Pak. Pengawalnya bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa kau capek-capek? Ini, Pak, zuhud, Pak, kehati-hatian akan dunia, jamaah sekalian. Sekaligus amanah yang dia miliki ya. Kenapa kau capek-capek jalan kaki? Sudah nyampe Sidoarjo, balik ke Gedangan, terus balik lagi jalan kaki. Kok ente punya kendaraan kok? Dan itu sudah sewa gitu. Perhatikan, apa kata Sayyidina Umar? Mohon maaf ya, akadku dengan pemilik kendaraan ini, aku dari Surabaya ke Sidoarjo, Sidoarjo Surabaya. Aku tadi tidak mengatakan nanti kalau ada apa-apa terus jatuh aku balik lagi, berarti kan aku memanfaatkan tenaga kudanya ini, Pak, tenaga ontanya gitu. Akadku ya Surabaya, Sidoarjo, Sidoarjo, Surabaya, bukan Sidoarjo, Surabaya, Sidoarjo, Gedangan, kemudian Sidoarjo lagi, kemudian Surabaya. Tidak ada itu. Bayangkan, Pak. Ini kalau tidak ada sifat zuhud, kehati-hatian akan dunia, jamaah sekalian. Atau kata pembantunya, oke lah kalau gitu, ente kan bisa nyuruh saya kan karyawan sampean, saya anak buah sampean, atau ajudan sampean gitu. Ini hari-hari apa, kata dia. Ini hari-hari apa gitu. Ya hari Ahad, hari libur gitu. Loh yang nyuruh kau ikut aku sopo, kata Sayyidina Umar gitu. Tidak sepantasnya aku nyuruh orang yang itu bukan waktunya bekerja untukku, kata dia. Halo. Ini sekaligus, Pak, perlu, Pak, sifat zuhud bagi jenengan yang punya fasilitas melekat, Pak ya. Ya. Mobil kantor. Halo, ya mobil kantor, Pak, dipakai untuk sampean itu saat kerja, bukan untuk tamasya, Pak. Hati-hati loh jamaah sekalian. Zuhud, Pak. Ada kehati-hatian mengelola dunia, jamaah sekalian. Takut, Pak, mengalokasikan pada sesuatu yang tidak diridai oleh Allah. Itulah makna zuhud yang sebenarnya, jamaah sekalian. Nah, saudara, dari situ para ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf kita mengatakan, khususnya Ibrahim bin Adham mengatakan, az-zuhdu salah satu anwa. Zuhud itu ada 3 macam. Yang pertama zuhdun fardun atau zuhdun wajibun. Zuhud yang fardu, Pak, yang wajib. Semua kita wajib zuhud. Hati-hati. Kehati-hatian serius, jemaah sekalian. Apa itu?
huwa zuhdu fil haram. Itu zuhud dalam masalah apa? Yang haram-haram jemaah sekalian. Ya Allah. Ini saat ini Pak, peluang-peluang rezeki yang haram ini kadang-kadang menggiurkan Pak. Terkadang masih banyak keluar Pak dari beberapa orang. Halah Ustaz, sudahlah kita tidak usah muluk-muluk hidup di akhir zaman seperti ini. Jangankan yang halal, yang haram saja susah untuk kita cari gitu. Bayangkan Pak. Nah, ini padahal zuhud yang wajib. Kalau sudah nyerempet ini bukan hak saya, syubhat, haram, zuhud Pak. Tinggalkan. Jangan sampai ada raghbah yang kuat, keinginan yang kuat untuk sampean kuasai, untuk sampean mengambilnya, bukan hak sampean Pak. Dan dampaknya ya akhil karim, kalau sudah sampean masuk Pak di bab-bab yang haram dan kita menikmati itu, mohon maaf Pak, mohon maaf. Sampean salat maghrib tadi Pak tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean berdoa Pak, ya Allah, ya Allah, Allah enggak merespon doa-doa kita Pak. Ya, sampean baca Quran enggak didengar oleh Allah Pak. Enggak punya nilai di mata Allah. Sampean tahajud enggak bisa khusyuk jemaah sekalian. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang Pak. Kemudian Nabi menyebut setelah berbicara tentang halal haram itu, Nabi menyebut, menceritakan kepada kita, tsumma dzakara rajul. Kata pembawa hadis ini, Abu Hurairah mengatakan, kemudian Nabi menyebut kepada kita tentang seseorang, yutilus safar. Orang itu bepergian yang sangat jauh. Ash'atha aghbara. Apa ash'atha ini Pak? Bajunya kusut, rambutnya berdebu. Ash'ath aghbar. Wa rafa'a yadayhi ila sama'. Kemudian tangannya melangkat ke langit Pak, berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, bimbing kami ya Allah, ya Allah, arahkan kami ya Allah, ya Allah, beri kami rezeki ya Allah, ya Allah, tuntun kami. Kata Nabi, wa ma'kaluhu min haram, wa mashrabuhu min haram, wa malbasuhu min haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabalah. Sementara yang dia makan makanan haram, yang dia minum minuman yang haram, atau dari hasil yang haram, ya. Pakaian yang nempel, pakaian yang haram pula, atau dari hasil uang yang haram. Kebiasaan pekerjaannya tiap hari pekerjaan yang haram-haram terus yang dia cari itu. Bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Hati-hati lho Pak. Ya, ini zuhud fil haram ini wajib jemaah sekalian. Ya, harus sampai betul-betul zuhud, tak pingin betulan Pak. Zuhud bermakna sufi sebagaimana yang kita faham selama ini jemaah sekalian. Tinggalkan sudah jemaah sekalian. Seperti itu. Nah, ada lagi Pak zuhud al-fadl. Zuhud yang utama. Ya, zuhud yang utama Pak. Zuhud yang memang sangat memuliakan diri kita jemaah sekalian. Apa itu? Az-zuhdu fil halal. Jadi pada sesuatu yang halal Pak, silakan sampean cari Pak, tapi sampean tidak mengabdi pada itu Pak, tidak menjadi budaknya jemaah sekalian. Sampean berbisnis, cari peluang bisnis, karena sampean diperintah oleh Allah turun ke dunia untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Fasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, atau fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silakan menyebar di muka bumi ini dan cari rezekinya Allah itu, keutamaan Allah itu. Tapi begitu dapat Pak, sampean harus zuhud, tahu Pak bagaimana cara kita mengalokasikannya. Berapa harus saya simpan untuk akhirat saya, untuk masjid saya, untuk lembaga pendidikan saya, untuk aktivitas dakwah saya, untuk amal sosial saya. Berapa yang harus saya simpan untuk bekal saya bekerja pada saat-saat berikutnya, ya. Dan berapa pula yang harus saya habiskan untuk saya makan, untuk anak dan istri saya. Jelas itu jamaah sekalian.
Bukan kemudian dapat Pak, ditumpuk, diletakkan di lemari, kemudian memonopoli harta Pak. Dolar ditukar taruh terus kayak gitu, kemudian ya sudah Pak, sampai mati kadang-kadang masih terkunci di lemarinya jamaah sekalian. Ini zalim Pak.